Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada siang hari ini kami dari kelompok 6, saya Sri Azura beserta rekan saya ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang kami paparkan melalui PowerPoint dengan judul materi yaitu meningkatkan produktivitas usaha. Baiklah, pengertian dari produktivitas. Jadi, pengertian produktivitas itu ada 3 pandangan. Yang pertama yaitu menurut Parmiti menyatakan secara umum, produktivitas adalah menunjukkan pada rasio output terhadap input mencakup biaya produksi dan biaya peralatan, sedangkan output bisa terdiri dari penjualan, pendapat, dan kerusakan. Yang kedua yaitu sedangkan pengertian produktivitas secara filosofi dan menurut Dewan Produktivitas Nasional, produktivitas merupakan sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa suatu kehidupan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Secara teknis, produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan dengan membandingkan jumlah yang dihasilkan dengan setiap sumber yang digunakan. Produktivitas yaitu ukuran yang menunjukkan pertimbangan antara input dan output yang dikeluarkan. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga. Secara konseptual, produktivitas adalah hubungan antara keluaran atau hasil organisasi dengan masukan yang diperlukan. Produktivitas dapat dikuantifikasi dengan membagi keluaran dengan masukan. Menaikkan produktivitas dapat dilakukan dengan memperbaiki rasio produktivitas dengan menghasilkan lebih banyak keluaran atau output yang lebih baik dengan tingkat masukan sumber daya tertentu. Selanjutnya yaitu ukuran produktivitas yang harus dipertimbangkan dalam mengelola organisasi. Ini terdapat 3 komponen. Yang pertama yaitu untuk tujuan strategi, yang kedua yaitu efektivitas, dan komponen ketiga yaitu ada efisiensi. Selanjutnya yaitu produktivitas dalam perspektif Islam. Jadi dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi produktivitas ini sangat erat hubungannya dengan bekerja. Tanpa dengan bekerja, seseorang tidak mungkin dapat menghasilkan sesuatu produk. Jadi berdasarkan penjelasan ayat di atas yang telah saya bacakan, yaitu bahwa Islam ini sangat membenci pada orang yang malas dan bergantung pada orang lain. Jadi selanjutnya yang ketiga yaitu faktor-faktor determinan produktivitas. Jadi faktor-faktor determinan produktivitas ini terdapat 5 faktor. Yang pertama ada knowledge, selanjutnya yang kedua ada skill, ketiga abilities, keempat attitude, kelima yaitu behaviors. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi kepegawaian yang utama. Jadi fungsi-fungsi kepegawaian yang utama ini terdapat 3 fungsi yang utama. Yang pertama yaitu pengadaan lokasi, yang kedua ada pengembangan, dan yang ketiga yaitu hukuman dari sumber daya manusia. Pengembangan pegawai secara historis kurang mendapat perhatian. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Eni Dwi Lestari. Kepadanya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sri Azura karena telah memberikan waktu kepada saya. Nama saya Eni Dulestari. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Sri Azura tadi, yakni yang keempat ada variabel yang mempengaruhi produktivitas.
Jadi, ada beberapa variabel yang mempengaruhi tingkat produktivitas suatu usaha ataupun organisasi. Dia ada 3, yakni yang pertama ada managerial processes, yang kedua ada managerial leadership, dan yang ketiga ada motivation. Managerial processes ini menyangkut perihal merencanakan organisasi, mengintegrasikan, dan mengawasi segala kegiatan. Dengan demikian, pekerjaan dapat dijalankan dengan lancar dan sempurna. Jika organisasi strukturnya tidak benar, pekerjaan semrawut, pengawasan lemah, maka tingkat produktivitasnya pun akan menurun. Yang kedua tadi ada managerial leadership. Managerial leadership ini berhubungan dengan tujuan perusahaan, penyediaan kondisi kerja, ruangan, ventilasi, peralatan, yang dapat mendorong pekerja bekerja lebih giat dan semangat. Dan yang ketiga tadi ada motivation. Motivation itu faktor-faktor yang dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih produktif, meningkatkan prestasi, mengurangi kesalahan, dan juga dapat meningkatkan efisiensi. Lalu, di dalam variabel yang mempengaruhi produktivitas ini, ada 3 kekuatan eksternal yang mempengaruhi produktivitas, yaitu government regulation, union, dan innovation. Jadi, yang pertama tadi ada government regulation. Government regulation ini peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini dapat menurunkan produktivitas maupun meningkatkan produktivitas. Yang kedua ada union, yaitu organisasi karyawan, serikat pekerja. Hal ini juga dapat menurunkan produktivitas maupun meningkatkan produktivitas. Dalam hal ini juga harus dijaga bagaimana terjalin hubungan harmonis antara manajemen dengan karyawan melalui serikat pekerjanya. Dan yang ketiga ada innovation. Ini menyangkut penemuan baru dalam bidang teknologi yang menyebabkan alat produksi lama menjadi kuno, tidak efisien, ketinggalan mode. Lalu mengenai submateri yang kelima, yakni ada lingkungan perbaikan produktivitas. Jadi menurut Gomes 1995, fleksibilitas dalam melakukan prosedur-prosedur pelayanan sipil, sentralisasi manajemen yang mendukung pelayanan seperti mengetik, daftar gaji, dan pembelian. Lalu ada mengumpulkan laporan-laporan keuangan untuk meningkatkan pendapatan. Lalu desentralisasi yang terpilih atau reorganisasi ke dalam unit-unit yang sama. Ada juga pemakaian yang meningkat mengenai ukuran kinerja dan standar kerja untuk memonitor produktivitas. Ada juga konsolidasi pelayanan-pelayanan, penggunaan modal keputusan ekonomis rasionalis untuk menjadwalkan dan masalah-masalah konservasi energi lainnya. Dan yang terakhir ada recycling project. Yang saya sebutkan tadi adalah lingkup perbaikan dari produktivitas menurut Gomes 1995. Teknik memperbaiki produktivitas itu menunjukkan adanya beberapa cara untuk memperbaiki produktivitas. Yang pertama ada studi kerja atau work study. Studi kerja yang digunakan untuk mempelajari pekerjaan orang dan mengindikasi faktor yang mempengaruhi efisiensi. Biasanya digunakan dalam usaha meningkatkan output dari jumlah sumber daya tertentu dengan sedikit atau tanpa investasi kapital lebih lanjut. Yang kedua ada pengembangan organisasi ataupun organization development. Pengembangan organisasi adalah proses yang terencana, dikelola, dan sistematis. Tujuannya adalah mengubah sistem, budaya, dan perilaku organisasi dengan maksud mempengaruhi efektivitas organisasi. Yang ketiga ada curah gagasan atau brainstorming, yakni suatu proses membangkitkan gagasan secara terorganisir untuk menghindari evaluasi terlalu dini karena
Apabila demikian, itu dapat menutup timbulnya gagasan yang baik. Yang keempat ada force files analysis. Itu merupakan alat untuk menganalisis situasi yang perlu diubah. Hal ini memfasilitasi perubahan dalam organisasi dengan meminimalkan usaha dengan gangguan. Yang terakhir itu ada nominal group technique. Itu merupakan pendekatan partisipasif pada penemuan fakta, identifikasi, masalah, dan kekuatan, membangkitkan gagasan, dan mengevaluasi progres. Yang terakhir itu ada peranan manajemen sumber daya manusia, pimpinan departemen, badan legislatif, dan badan eksekutif dalam peningkatan produktivitas. Jadi, performansi pegawai itu dipengaruhi oleh usaha, memotivasi, dan kemampuan pegawai, dan juga kesempatan dengan kejelasan tujuan-tujuan kinerja yang diberikan oleh organisasi kepada seorang pegawai. Faktor lain yang berkaitan dengan produktivitas itu meliputi perhatian terhadap alat pengaman dan kondisi kerja seperti sakit sehingga meninggalkan kerja atau kompensasi dari pekerja. Tentu berarti biaya dari organisasi dalam jumlah yang besar dan kondisi kerja yang tidak nyaman jelas akan mempengaruhi kesempatan bagi pekerja untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif. Faktor lainnya adalah yang berkaitan dengan sistem kepegawaian itu sendiri. Jadi, jika suatu sistem terlampau kaku, maka mungkin hanya sedikit kesempatan fleksibilitas dalam tugas-tugas kerja, mobilitas karir, dan implementasi rencana-rencana insentif. Faktor lain yang mendukung produktivitas di dalam pemerintah itu yang dengan mudah secara diabaikan atau overlook adalah kejelasan tujuan. Pengukuran produktivitas di dalam penyediaan pelayanan sosial itu sering diganggu oleh gagasan-gagasan yang mendua dari apa yang merupakan output yang diterima. Baik, itu saja materi dari kami. Kami dari kelompok 6, apabila maupun kesilapan